ini saya akan mempraktikkan coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Funan Banunai. Ya, terima kasih banyak. Kita akan mulai. Selamat siang Ibu Funan. Selamat siang Mbak Fati. Bagaimana kabarnya siang ini? Puji Tuhan, bahagia. Wah, luar biasa terpancar dari wajahnya ya Ibu ya, luar biasa. Baik Ibu, kita bincang-bincang sebentar ya Bu ya, bisa? Ya, bisa. Baik. Saya ingin bincang-bincang bersama Ibu Funan berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan. Kalau boleh tahu Ibu Funan besok itu mengajar di kelas berapa? Baik Ibu Marpati, saya guru IPS dan saya mengajar di kelas 8. Oh ya, baik. Ya, di kelas 8 besok ya Ibu ya. Oke, kalau gitu Ibu, kira-kira boleh saya tahu tujuan pembelajaran besok itu seperti apa Ibu? Saya akan mengajar di tema 2 tentang tujuan pembelajarannya adalah menganalisis pemanfaatan lingkungan sekitar dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Oh ya, baik ya. Tujuannya tentang pemanfaatan lingkungan sekitar ya, jadi di mana tempat anak-anak tinggal seperti itu ya tujuannya. Ya, kira-kira dengan materi seperti ini, kira-kira metode apa yang akan Ibu Funan persiapkan berkaitan dengan materi tersebut? Ya, saya menyediakan metode yang berkaitan dengan aktivitas anak-anak sekarang yaitu di abad 21 ini yang berkaitan dengan keterampilan abad 21 yaitu 4C. Jadi saya menggunakan metode Think, Peer, Share. Think, Peer, Share. Jadi itu ada critical thinking, kemudian kolaborasi, kemudian kreatif, dan juga komunikasi. Wah, luar biasa ya dengan metode pembelajaran yang sudah dipersiapkan ya berkaitan dengan materi tentang lingkungan ya, pemanfaatan lingkungan sekitar ya. Baik lingkungan berkaitan dengan materi tersebut yang akan diajarkan besok, itu kira-kira apa saja ya persiapan yang sudah Ibu Funan buat? Ya, saya membuat RPT-nya, rencana pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya, di mana saya akan memfasilitasi anak-anak untuk mereka bisa berdiskusi dan kemudian saling menanya, kreatif untuk bertanya, kemudian menyampaikan pendapat mereka. Dengan cara saya juga akan menyiapkan video pembelajaran, kemudian menyediakan NKPD mereka selesai memandu mereka dalam pembelajaran. Ya, jadi Ibu sendiri yang memandu mereka ya. Jadi dan seperti itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak untuk bisa berbicara, aktif dalam pembelajaran ya Ibu ya. Dengan kreatif juga ya Bu ya di kelas ya. Baik Ibu, kira-kira menurut Ibu Funan nih, bagaimana keadaan peserta didik di kelas yang Ibu Funan asuh selama ini dalam pembelajaran IPS? Kalau jujur ya Ibu Merpati, kan anak-anak kita ini terlalu untuk IPS ya. Kadang-kadang IPS itu ada yang tidak suka itu karena mereka menganggap bahwa pembelajaran IPS itu menghafal. Jadi kadang-kadang mereka tidak suka, kan ada minat-minat belajar anak yang misalnya mereka lebih suka untuk bermain atau seni atau bergerak gitu. Jadi ya untuk bagaimana itu Bu Marpati, kira-kira saya tuh bagaimana supaya bisa menenangkan anak-anak gitu. Anak-anak suka kadang-kadang kalau terlalu diam, itu kalau dikasih untuk beraktivitas malah orang bilang suka ambil kesempatan untuk jalan-jalan. Ya, dalam diskusi kelompok ya. Jadi mungkin dalam pembelajaran seperti ini ya anak-anak juga mungkin dalam setiap kelompok ada yang bisa jadi persebaya, memanfaatkan persebaya di setiap kelompok, kemudian KSE-nya berjalan ya Ibu ya, kompetisi sosialnya, emosionalnya, kemudian mungkin karena anak-anak kalau terlalu lama juga mereka jenuh
Jadi bisa disediakan juga ice breaking-nya, kemudian mindfulness-nya di saat pembelajaran. Jadi bisa mengembalikan ketenangan pikiran mereka untuk mengikuti pelajaran lagi. Ya, ya baik Bu, sesuai dengan penjelasan Ibu Funan nih, menurut Ibu Funan bagaimana gaya belajar anak-anak di kelas untuk mata pelajaran UPS? Nah, kalau begitu Ibu, saya tadi terinspirasi dengan masukan-masukan dari Ibu Merpati. Saya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan profil belajar mereka itu. Jadi saya berusaha untuk membuat diferensiasi pembelajaran, tapi dalam hal ini saya akan memberikan diferensiasi produk saja, Bu. Ya, saya mau produk biar nanti dari mereka saja mau kreativitasnya, membuat apa hasilnya, bagaimana, biar diproduk saja. Ya, mantap sekali ya Bu Funan ya. Dari kalau untuk menghasilkan diferensiasi produk atau menghasilkan pembelajaran berdiferensiasi, ya harus seperti itu. Jadi meningkatkan kreativitas anak. Jadi mereka tidak diam, tapi mereka juga akan berpikir dengan kritis bagaimana caranya. Mungkin tugas-tugas itu harus diberikan dengan cara membuat video singkat, presentasinya dibuat video singkat, pemaparan dari teman-temannya lain, ya, atau mungkin dibuat dalam bentuk animasi kah, atau poster, ya kan Pak ya. Jadi lebih menarik, jadi seperti itu ya. Bu Funan, terima kasih. Kalau begitu Bu Funan, sesuai dengan gaya belajar yang sudah Bu Funan sampaikan, kira-kira rencana atau strategi yang akan Ibu Funan laksanakan ke depannya itu seperti apa? Apa tindakan selanjutnya yang akan dibuat? Saya berusaha untuk menjalankan pembelajaran sesuai langkah-langkah yang sudah saya persiapkan. Kemudian mungkin minta bantuan Ibu Merpati besok. Mungkin nanti Ibu bisa melihat bisa kekurangan di mana, nanti kita bisa diskusikan. Saya minta bantuan Ibu untuk bisa menolong saya dalam besok Ibu bisa perhatikan saya dalam pembelajaran. Ya, baik Bu. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan, yang sudah direncanakan untuk dipaparkan besok di kelas itu juga bisa dapat meningkatkan kompetensi Ibu dalam proses belajar di kelas ya Ibu ya. Karena untuk menghadapi anak-anak di zaman teknologi tinggi ini juga guru harus serba kreatif ya Bu ya. Membuat model pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, sehingga saat anak-anak mengikuti pembelajaran itu mereka bisa mengerti apa tujuan pembelajaran ya. Terima kasih banyak Ibu Funan. Sampai jumpa besok untuk observasinya di kelas besok. Terima kasih karena kita sudah melakukan observasi hari ini. Nanti setelah ini kita observasi besok dan nanti akan ada lagi pasca observasinya. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya. Selamat sore anak-anak. Sore. Apa kabar? Baik. Baik, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar apa? IPS. Sebelum belajar IPS, Ibu mau mengingatkan kesepakatan kelas kita tentang mata pelajaran IPS. Yuk kita berdiri dulu.
belajar. Karena tanpa Tuhan, kita punya usaha itu akan sia-sia. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya ibu tanya dulu, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Oke, semua hadir? Ya, hadir. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, yuk kita lihat, simak video ini dulu. Judulnya adalah Sampahku Tanggung Jawabku. Sampahku Tanggung Jawab. Kita jajan di kantin, dan hasil dari kita menikmati jajanan itu akan ada sampah. Bagaimana kita bijak untuk mengelola sampah, karena sampah kita adalah tanggung jawab siapa? Kita. Baik, hari ini kita akan melihat tentang pemanfaatan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pemanfaatan lingkungan sekitar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, anak-anak yang tempat tinggalnya di Manutapen siapa? Oke, silakan Domingus. Bagaimana keadaan kalian di Manutapen? Apa di lingkungan sekitar Domingus? Kegiatan apa yang paling banyak dilakukan di situ? Oh, membuat kain tenun. Banyak pengrajin kain tenun. Wah, keren sekali. Kalau begitu siapa yang tinggal di Fatukoa? Oke, Jen. Di Fatukoa apa yang paling banyak dilakukan di lingkungan sekitar Jen? Jual sayur. Terus jual sayur itu mereka ambil dari tempat lain atau dari lingkungannya? Tanam di lingkungan sendiri. Mantap sekali. Berarti di Fatukoa itu daerah pertanian. Tadi di Manutapen itu daerahnya banyak pengrajin tenun. Baik tenun ada sapu, terus timur. Oh, banyak sekali. Baik, kalau begitu lagi siapa ya? Siapa lagi? Oh, Angela. Angela tinggal di mana? Di Konino. Apa kegiatan sekitar yang dilakukan di Konino? Mengapa tidak dengar Konino?
Oh, jadi di Puanino itu tempat tinggalnya Angela, yaitu kegiatannya adalah kegiatan perdagangan. Karena di situ ada aktivitas pertokoan dan banyak orang melakukan kegiatan perdagangan. Nah, anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar tentang sampah di lingkungan kita adalah tanggung jawabnya kita. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa di tempat tinggalnya Daniel, Domingus, Angela, dan Jen itu berbeda. Beda tempat tinggal, beda aktivitasnya. Beda juga kegiatan di lingkungan. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita anak-anak boleh dicatat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah analisis pemanfaatan lingkungan sekitar dalam aktivitas ekonomi. Pemanfaatan lingkungan sekitar untuk aktivitas ekonomi. Baik, menganalisis pemanfaatan lingkungan sekitar dalam aktivitas ekonomi. Tadi beda tempat, beda aktivitas ekonominya. Ibu mau anak-anak coba mengingat kembali apa itu aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ada 3. Coba siapa yang bisa sebutkan? Apa? Produksi, distribusi, konsumsi. Mantap sekali. Kita ulangi sama-sama. Kegiatan ekonomi itu apa saja? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita simak lagi video berikut ini. Ya, sambil dilihat ya.
Bekerja sama dua orang, kita perhatikan gambar yang ada di NKPD ini, kemudian berdasarkan gambar kita analisis beberapa aspek dari masing-masing tempat tersebut yang dapat digunakan sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan karakteristik wilayahnya. Ya, sekali lagi anak-anak memperhatikan gambar tersebut, kemudian aktivitas apa saja yang bisa dilakukan berdasarkan gambar tersebut tentang berkaitan dengan karakteristik wilayah tersebut. Oke, sekarang ibu tanya dulu di novel. Paul. Di Paul itu gambar apa saja Paul? Yang pertama, oke, gambar sawah. Yang kedua, pantai. Nah, sawah dan pantai, kira-kira aktivitas apa yang bisa dilakukan di sana? Beda tempat, beda aktivitas. Silakan. Ya, baik. Jadi wilayah-wilayah tersebut yang kita mau amati itu adalah potensi alamnya, yang berikut adalah mata pencahariannya, dan yang terakhir adalah jenis produksi. Ya, jadi kita lihat potensi alamnya, mata pencahariannya, dan juga jenis produksinya. Ya, silakan diisi di LKPD yang tadi itu sudah bagikan. Ya, kita. Potensi alam, potensi. Sayur-sayur.
mengenai lokasi. Tadi menurut gambarnya itu ada lokasi pegunungan dan juga lokasi di tepi pantai. Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian, Ibu punya pertanyaan nih. Apa hubungan antara lokasi dengan pemanfaatan lokasi tersebut? Apa hubungan antara lokasi itu dengan pemanfaatan lokasinya? Baik, setelah Ibu amati, kalian sudah mendiskusikannya dengan baik berdasarkan hasil pekerjaan kalian ini. Nah, sekarang kita bisa tahu bahwa beda tempat di pegunungan dan di pantai beda aktivitasnya. Pertanyaan Ibu buat kalian semua. Kira-kira apa hubungannya antara lingkungan sekitar dengan pemanfaatan potensi lingkungan tersebut? Apa hubungan dengan potensi lingkungan tersebut dengan pemanfaatan lingkungannya? Potensi daerah itu hubungannya dengan pemanfaatannya bagaimana? Oke, siapa yang bisa menjawab? Baik, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Oke, Anita silakan. Di pegunungan itu para wisatawannya itu wisatawan ekonomi lokal pertanian, sedangkan di laut bisa wisata dari Oke, baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak ternyata beda tempatnya itu beda potensi dan bisa dimanfaatkan. Dan pemanfaatan itu berkaitan dengan perekonomian. Dalam hal ini adalah juga menyangkut dengan kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Baik, setelah ini siapa yang bisa maju untuk mempresentasikan hasil kerja? Oke, Rahel dan Riri, silakan. Selamat sore teman-teman dan Bapak Ibu. Sore. Ini saya Rahel dan teman saya. Jadi kami akan memaparkan hasil dari pegunungan memiliki potensi alam kopi, teh, dan makanan. Sedangkan pantai memiliki potensi alam menjadi tempat wisata, perikanan, dan pertambangan. Maka pencarian pegunungan lebih banyak petani, pengisi lahan, dan menjual kayu. Tetapi pantai ada produktif, nelayan, pertambangan, dan perikanan, dan juga ada pariwisata. Jenis produksi di pantai ada garam, ikan, dan telur laut. Sedangkan di pegunungan ada bumbu, daun teh, dan buah-buahan. Baik, terima kasih. Nah, dari hasil pekerjaan, kita beri tepuk tangan. Ya, Riri dan Rahel sudah menyampaikan pendapat mereka. Nanti hasil kerja kalian ini, nanti kalian mau kumpulkan di Ibu dalam bentuk apa? Oh, mau buat dalam bentuk kanva. Siapa yang akan mengikuti Rahel dan Firly dalam bentuk kanva? Saja. Oke. Banyak yang suka dalam bentuk kanva ya. Ibu nanti kita posting di grup TikToknya di Instagramnya kelas kita ya. Baik. Selanjutnya siapa lagi yang terima kasih, silakan. Ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau mempresentasikan? Perkenalkan, nama saya Angga dan teman saya ingin
Tiga. Setelah kegiatan presentasi, kita akan melakukan ice breaking. Oke, kita buat kegiatan ice breakingnya apa? Tangan diputar-putar. Oke, silahkan Mary yang pimpin. Justin teman Mary. Oke, heboh kita. Ayo semuanya berdiri. Silahkan Mary. Jangan bergerak. Baik anak-anak, setelah kita belajar, kita mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana dan apa yang sudah kita pelajari tadi? Siapa yang mau memberikan refleksinya? Oh ya, silakan Jendri. Kita belajar apa hari ini Jendri? Pengetatan lingkungan sekitar dalam pemahaman kebutuhan. Apa yang Jendri belajar? Dapati dari pengalaman belajarnya bagaimana Jendri? Seru. Kira-kira apa yang harus Ibu Funan perbaiki? Mungkin ada yang harus Ibu Funan perbaiki lagi. Ibu Jendri bilang kita ice breakingnya harus ditambah Ibu. Tadi ice breakingnya hanya 1 kali. Baik ya Jendri ya untuk refleksinya hari ini. Terima kasih Jendri. Baik anak-anak, tadi kita bicara tentang pemanfaatan lingkungan sekitar untuk kegiatan ekonomi. Setelah kita mempelajari ini, di pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi kegiatan ekonomi yang tadi kita sudah lakukan. Itu kegiatan ekonominya 3 itu apa saja? Kegiatan ini akan mempengaruhi kita karena tadi kita sudah belajar bahwa ada kegiatan beda di tiap-tiap lingkungan. Di pegunungan kegiatannya beda dengan di tepi pantai. Gara-gara beda tempat ini akan terjadi yang namanya kerjasama, saling membutuhkan. Ya, pepatah mengatakan kalau butuh asam dari mana? Pohon. Iya. Kemudian garam dari mana? Asam di gunung, garam di laut, bertemu di belanga, di periuk. Ya, masakan. Nah, kita minggu depan kita akan belajar kegiatan ekonomi ini mempengaruhi tentang kegiatan perdagangan. Ya, jadi anak-anak silahkan belajar tentang kegiatan perdagangan. Perdagangan baik antar daerah maupun perdagangan antar wilayah atau perdagangan antar pulau. Ya, baik. Kita akan belajar pada pertemuan minggu depan dan jangan lupa tadi tugas kalian diskusinya itu tadi anak-anak sudah ada yang bilang mau mengumpulkannya dalam bentuk presentasi video, ada yang mau dalam bentuk Canva. Ibu nantikan di Instagram
Present teacher, before we go home, let's pray together. Lord Jesus, thank you for your good presence of God. Now we are very welcome. Please help us from school. Amin. Terima kasih Rahel untuk bahasa Inggris. Siap. Hormat. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, salam bahagia. Perkenalkan, saya Ibu Merpati Umatan, CGP Angkatan 8, asal Kota Kupang dari SMP Negeri 4 Kupang. Fasilitator saya Bapak Muhammad Suni, pendamping praktik saya Ibu Hermina Laus, dan rekan sejawat saya Sunan Darunai. Hari ini kami akan melakukan pasca observasi. Baik, selamat pagi Bu Punan. Selamat pagi Ibu Merpati. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Wah, terpancar dari raut wajahnya Ibu Punan yang sangat cerah ceria pagi ini ya. Baik. Bagaimana nih? Karena hari ini kita sudah masuk ke tahap pasca observasi. Setelah beberapa waktu lalu kita sudah melakukan observasi di kelas. Bagaimana perasaan Ibu saat supervisi kemarin? Ya, saya merasa bahagia dan juga saya tertantang untuk membuka diri saya untuk bisa dinilai, maksudnya supaya Ibu Merpati ada rekan sejawat saya yang bisa melihat saya mengajar untuk bisa memberikan masukan kepada saya apa yang sudah bagus atau apa yang mesti diperbaiki. Kalau begitu, kira-kira bisa tidak Ibu menceritakan kembali sedikit berkaitan dengan area pengembangan yang sudah Ibu jelaskan saat observasi kemarin? Ketika pelaksanaan KBM, Ibu, kan saya mau buat menggunakan media pembelajarannya, yaitu menggunakan Infokus. Seperti yang Ibu perhatikan kemarin itu, saya agak terkendala karena Infokusnya itu tidak langsung terpasang di ruang kelas, sehingga kami masih mengatur lagi untuk menggunakan Infokus tersebut. Akhirnya memakan waktu. Dan ketika sedang memasang Infokus dan lain-lain itu kan anak-anak akhirnya pakai waktu untuk berdiskusi, bercerita. Jadi saya harus kembali lagi bagaimana membuat mereka untuk kembali fokus dalam pembelajaran. Itu saja. Apakah kemarin pada saat supervisi kemarin itu apakah ada kendala berkaitan dengan pembelajarannya? Iya, karena persiapan saya di mimpi saya itu kan yang bagus-bagus Ibu, pada pelaksanaannya berubah dengan situasi kondisi kelas. Jadi akhirnya ada hal-hal yang terlewati, terlupakan, ada yang perlu saya perbaiki. Baik Ibu, kalau sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala saat supervisi kemarin? Mungkin yang pertama tentang supervisi itu, saya mau minta kepada kepala sekolah. Kebetulan di sekolah kita ini kan sudah untuk keamanannya sudah semakin bagus. Kalau bisa Infokusnya itu dipatenkan di dalam kelas. Ya betul ya benar. Jadi kalau sudah paten di dalam kelas saat proses belajar tidak disebutkan lagi ya. Jadi rektor buka langsung connect ya. Kemudian mungkin saya juga nanti ganti-gantilah cara mengajar di pelajaran. Jangan kita terlalu fokus di pakai Infokus. Jadi saya lihat Infokusnya agak lambat atau masalahnya mungkin memang saat supervisi kemarin ini kira-kira bagaimana Ibu mengukur kemampuan Ibu sendiri? Saya cukup percaya diri sudah bisa lebih bagus, cuma saya harus belajar lagi untuk mengembangkan pembelajaran dari
Soalnya anak-anak kita tahu bahwa kemampuan mereka ada di berbeda dan juga minat belajar. Kemudian, kalau begitu terima kasih banyak atas jawaban baiknya. Saya tunggu kabar baiknya nanti jika sudah bertemu dengan kepala sekolah. Ya, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kita akan mendengarkan umpan balik dari Ibu Hermin sebagai pengajar praktik saya. Di CGP hebat, terima kasih sudah berdialog dengan Ibu Funan selaku teman sejarah tentunya, dan nanti saya dengan diskusi yang enak bahwasannya seperti itu ketika kita berkolaborasi dengan hal yang paling penting yang perlu kita pelajari adalah bagaimana menggali kekuatan yang ada pada diri sesama kita, lawan atau teman sejawat kita, atau coaching kita. Ketika kita meng-coaching, kita sebagai coach, meng-coaching, bagaimana kita melihat kuat. Jadi yang perlu kita diskusi itu adalah kekuatan kita. Kita bisa menenggelamkan kelemahan kita, menggali kekuatannya untuk dia bisa mengatasi kelemahan itu. Seperti misalnya hari satu adalah kendaraan ini. Terus kita melihat apa sih kekuatan yang ada pada teman sejawat kita yang notabene tadi dengan Ibu Funan. Kita kira-kira kekuatan yang ada pada Ibu Funan untuk mengatasi kendala dia bisa mengisi keadaan itu sebelum info terjadi dengan kekuatan apa yang dia itulah yang kita dorong. Terus kita melihat kekuatan misalnya tadi Ibu berencana untuk variasi media saja. Itu semua apa sih yang dimiliki oleh kita punya kekuatan untuk merancang selain merancang lewat IT misalnya dalam desainnya tanpa harus dibuat tapi bisa dengan gambar jadi bisa bervariasi. Kita menggali kekuatan. Jadi sebenarnya diskusi ini adalah kita tidak lagi kembali seperti zaman ketika misalnya ini kan kalau ketika kita mau di supervisi bahwa yang terlihat adalah kelemahan ketika kita berdialog sepertinya juga tidak ada dialog, hanya sebentar saja bahwa yang terlihat adalah memang kelemahan ini sebenarnya B, C, dan seterusnya. Tetapi pada program ini yang kita mau ambil adalah uang. Itu perbedaan yang sangat luar biasa. Jadi juga kita tekankan bersama, jangan dalam sisi ini, tapi di sisi yang kita di dalam melihat, kita melihatnya itu sebenarnya sudah sering kita alami dari awas, dari dukungan senior, dari eksek, tetapi yang ada dia sebagai oleh karena itu mulai mengaktualisasikan jadi terima kasih untuk sesi ini sudah berkarya, sudah semangat esensi dari filosofi pendidikan kita jauh. Terima kasih CGP teman sejawat hebat. Terima kasih. Akhirnya selesai juga proses coaching supervisi, praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Salam dan bahagia.